Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santi Juliarta Sialagan. Saya adalah guru matematika SMA Negeri 1 Buntu Pane. Dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Muslihuddin SPD MPD dan Ibu Guru Pamong Ibu Siti Zubaidah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktik pembelajaran saya yang kedua, yaitu menentukan min, median, dan modus data berkelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi 12-nya 1. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semuanya? Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya minta tolong saya pimpin teman-temanmu membawakan doa. Oke, silakan ketua kelas. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Yo. Nah, ini sekretarisnya mana? Hari ini hadir semua tidak teman kamu? Hadir semua ya, saya senang ya bisa hadir semua, berarti pelajaran hari ini bisa kamu ikuti untuk semuanya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menentukan min, median, dan modus data berkelompok. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada di slide PPT. Saya minta satu orang minta tolong saya untuk membacakan apa itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran permuatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya, indikator pencapaian kompetensinya boleh kamu lihat di slide PPT ya. Nah, untuk berikutnya, saya mau tahu bagaimana ingatanmu atau bagaimana pemahamanmu tentang pelajaran kita yang sebelumnya. Masih ingatkah kamu pelajaran kita yang sebelumnya? Masih, Bu. Pada ingat ya. Nah, untuk mengetes saya mau tahu dulu, memang benar ingat atau hanya kata-katanya saja yang ingat? Saya mau nanya sama kamu, yaitu tentang materi kita yang sebelumnya tentang min, median, dan modus. Karena memang sebelumnya kita sudah pelajari ya, tapi dia untuk data tunggal. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab untuk permasalahan yang pertama, yaitu tentang min? Siapa kira-kira yang mau bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Min adalah nilai rata-rata. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Yang mengingat ya apa pelajaran yang sebelumnya ya tentang min, yaitu nilai rata-rata. Nah, kemudian yang kedua, apa itu median? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ya, silakan Sultan. Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Iya, benar. Tepuk tangan. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data atau sekumpulan data. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu modus? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Dik. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan. Nilai yang paling sering muncul. Nah, dari ketiga materi ini, kita akan melanjutkan materi kita untuk yang hari ini ya. Tapi bedanya dia kalau yang kemarin pertemuan sebelumnya tentang materi data tunggal, kalau untuk yang hari ini data berkelompok. Nah, saya minta sebelum kita melanjutkan, saya mau melihat dulu bagaimana konsentrasimu. Kalau tadi dari segi pengetahuan prasyarat kamu sudah bisa ya. Ini saya mau minta konsentrasimu pada pagi hari ini, bisa memulai pelajaran atau tidak.
kita akan mengadakan ice breaking. Saya minta semuanya berdiri. 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 Ya, ikuti arahan dari saya ya. Ikuti arahan dari saya. Ini kita mau hitung 1 sampai 6, tapi dengan menggunakan apa? Gerakan tangan. Ya. Saya kasih tahu kamu nanti, saya informasikan bagaimana caranya. Setelah itu saya mau lihat kamu konsentrasi atau tidak dengan arahan saya. Oke? Nah, semuanya coba angkat tangan sebelah kanan. Sebelah kanan, hitungannya 1, 2, 3, 4. Boleh sekalian dipraktekkan ya. 4, 5, 6. Ayo coba, saya mau minta kamu dulu ya. Hitungan mulai dari 1 sampai 6. Coba 1. Angkat tangan yang sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cuma bisa ya. Tangan kanan ya. Nah, sekarang masuk ke tangan kiri. Yang tangan kiri ya, tangan kiri. Boleh sekalian diikuti tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah bisa? Saya ulangi ya, saya sendiri dulu, kamu amati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya ulangi ya. Kamu ikuti arahan saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Nah, sekarang tangan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh sekarang kita mulai? Oke, ambil posisi siap. Saya mau minta kamu ini, saya mau tahu kamu ini sudah konsentrasi atau belum. 1, 2, masih ada yang belum ya? 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang berdua belum ya. Kenapa? Tangan sebelah kirinya belum gerak. Padahal saya minta maksudnya apa? Tangan kiri dan kanan ya. Hitungannya masih sama. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, jangan lihat kiri kanan. Konsentrasi. 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan untuk silakan duduk. Saya kira ini tadi setelah menjelaskan bagaimana kesiapanmu untuk konsentrasi hari ini, ternyata kamu masih 90%, masih ada 10% lagi yang belum konsentrasinya terarah ya. Oke, nah untuk kesiapan belajar kamu, saya minta semuanya silahkan keluarkan bukumu, alat tulismu, dan hal yang lainnya yang perlu kamu gunakan pada saat pembelajaran ini. Nah, kemarin saya sudah mengirimkan barang ajar kan? Sudah kan? Sudah saya kirimkan barang ajarnya ke WA group. Saya rasa itu sudah kamu baca ya sebagai persiapanmu untuk pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah ya, sudah buka semua bukunya, sudah dipersiapkan. Nah, ini saya minta kamu mengamati video pembelajaran atau pemanfaatan. Di sini nanti ada videonya, manfaat pembelajaran atau pengetahuan menentukan min median modus pada kehidupan sehari-hari. Ya, saya minta tolong simak videonya. Hai, aku Tika. Salam matematika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku bertamasya mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Cus kuy. Hai Dev, kamu kenapa? Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih infonya. Sama-sama, Dev.
Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Hai In, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau beli tas. Tapi aku bingung, apakah uangku cukup ya untuk membelinya di mall? Aku tidak tahu harga pastinya. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Cari harga tas yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga tas itu menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku jadi tidak sabar untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, pasti aku bisa memutuskan apakah aku jadi membeli tas itu atau tidak. Terima kasih ya infonya. Sama-sama, In. Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Hai Vi, sepertinya kamu lagi bingung. Ada masalah apa? Iya nih, gimana ya caranya kita mengetahui berapa warga yang terkonfirmasi COVID-19 di setiap desa secara umum di Kecamatan Waru? Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan mean, median, atau modus, kita bisa mencari rata-rata warga yang terkonfirmasi COVID-19. Wah, itu kan yang akan kita pelajari. Setelah aku mempelajarinya, pasti aku bisa mengetahui rata-rata warga yang terkonfirmasi. Terima kasih ya, Tika. Sama-sama, Vi. Ya, perjalanan kita sudah selesai nih. Tenang, masih banyak manfaat mempelajari pemusatan data lainnya yang dapat kamu cari sendiri. Semangat, sampai jumpa. Ya, sudah kamu simak videonya? Sudah, Bu. Nah, pada video itu ada beberapa penerapan penggunaan mean, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya rasa dari video itu setelah kamu nonton atau kamu simak, kamu bisa nantinya menggunakan ilmumu tentang pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa kamu sudah tertarik ya mempelajarinya ya. Karena apa? Karena memang dia pelajaran ini boleh kamu gunakan atau boleh kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak? Sudah tertarik tidak dengan pelajaran ini? Tertarik ya. Kalau sudah tertarik berarti kamu akan lebih gampang untuk mempelajari materi ini. Saya rasa demikian ya. Nah, untuk yang berikutnya saya minta pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan mean, median, dan modus data berkelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sudah pernah dengar? Sudah? Belum? Nah, kalau belum berarti nanti kamu bisa bedakan dengan model-model pembelajaran yang lain ya. Model pembelajaran problem based learning. Nah, kali ini saya minta sama kamu penilaiannya tidak hanya penilaian dari segi pengetahuan. Jadi, nanti pada tahapan ini kamu akan belajar dengan teman-temanmu dengan cara berdiskusi, kelompok. Jadi penilaiannya nanti ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Dan penilaiannya itu ada nanti yang dia keterampilan, kemudian pengetahuan, kemudian sikap. Jadi saya minta kamu dalam setiap hal penilaian, kamu harus dengan bertanggung jawab ya. Dengan penuh tanggung jawab untuk setiap tugas. Dan kemudian yang saya minta juga harus jujur. Jujur, kamu aktif, jujur, kemudian bertanggung jawab dan menyelesaikan semua tugas-tugasmu tepat pada waktunya. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Bisa. Nah, untuk yang berikutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang ini, saya meminta kamu mengerjakan soal pretest ya. Ada soal pretest.
soalnya dia. Ada soal pretest tentang pelajaran ini. Saya minta kamu mengerjakan soal ini selama 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ingat yang saya katakan tadi, kamu mengerjakannya harus dengan apa? Jujur. Kemudian apa lagi? Tepat waktu. Dan kamu juga harus bertanggung jawab untuk setiap tugasmu. Waktunya 10 menit. Silakan bekerja. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baik, waktunya selesai. Sudah 10 menit ya. Waktunya selesai. Saya minta ketua kelasnya tolong kumpulkan pretestnya. Ayo cepat. Kumpulkan pretestnya. Boleh kumpulkan juga bantu ketua kelasnya. Terima kasih. Nah, coba kamu perhatikan. Untuk selanjutnya saya mau memberikan kamu sebuah soal masalah ya. Nah, kamu coba perhatikan dari tabel ini ada di situ nilai kemudian frekuensi. Kira-kira informasi apa yang boleh kamu ambil dari masalah ini? Coba siapa yang bisa menyampaikannya? Oke, silakan. Datanya ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Oke, yang berikutnya siapa lagi? Ya, silakan. Panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya ada 5. Benar ya, panjang kelasnya ada 5. Nah, kemudian selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Frekuensi di data tersebut yang paling tinggi itu di kelas yang nomor 3 Iya, di kelas yang ketiga frekuensinya paling tinggi. Yang mana itu? 30 sampai 34. Frekuensinya berapa? 14. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Informasi apa yang boleh kamu ambil dari sini? Masih ada? Masih ya, silakan. Ya, sigma Fi berarti apa itu? Jumlah dari frekuensinya ya. Maksudnya ya, ada 50 ini yang di bawah 50. Oke. Nah, dari soal ini kamu sudah bisa menentukan atau mengambil informasi-informasi yang kamu gunakan nantinya untuk menentukan min, median, dan modus. Nah, untuk berikutnya kamu akan saya berikan masalah yang tertuang di LKPD sudah saya siapkan dan akan dikerjakan dengan penugasan kelompok ya, dikerjakan dengan kerja kelompok
pada pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan kan kelompoknya? Sudah kan? Masing-masing sudah tahu kan siapa temannya satu kelompok? Sudah. Nah, sebelum saya bagikan, saya minta kamu duduk nanti ya. Duduk berdasarkan kelompokmu. Oke? Paham? Singkat waktu saya rasa langsung saja saat ini kamu langsung beranjak ke kelompokmu. Sudah semua berada pada kelompoknya? Sudah kan? Nah, coba saya minta ketua kelas tolong bantu saya bagikan LKPD-nya pada teman-temanmu. Ya. Kan ya. Nah, yang sudah dapat LKPD-nya, yang sudah ada di kelompoknya, saya minta sebelum kamu mengerjakan soalnya, di situ sudah ada petunjuk penggunaan LKPD. Petunjuk penggunaan LKPD sudah dapat semua kan? Belum dapat semua. Itu boleh ya? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, sebelum kamu mengerjakan soalnya atau masalahnya, silakan kamu baca dulu petunjuk LKPD-nya. Ada kan? Ada. Ya, silakan baca dulu petunjuk LKPD-nya. Setelah kamu baca, maka kamu isi dulu kelompoknya, kemudian nama-nama anggotanya. Isi, jangan lupa ya. Nah, setelah itu silakan kamu kerjakan soalnya. Kamu kerjakan soalnya dengan berdiskusi dengan teman kelompokmu ya. Diskusikan. Dan apabila ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa. Nah, waktu pengerjaan LKPD saya kasih 30 menit. Jadi terhitung 30 menit dari sekarang pengerjaan LKPD-nya. Ada satu masalah, namun ada 3 permasalahan yang harus kamu pecahkan ya. Sudah lihat kan? Harus selesai dalam waktu 30 menit. Silakan berdiskusi, waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Boleh menggunakan buku ataupun kamu boleh menggunakan bahan ajar yang sudah saya kirimkan yang kemarin ya. Tentukan berapa banyak siswa yang lulus pada ujian. Berarti itu kita cari dulu rata-ratanya, baru kita tentukan nilai rata-rata yang di atas nilai yang lulus, tapi dia di atas rata-ratanya. Nah, itu. Nah, soal yang kedua itu mencari presentasi kelasnya. Soal yang ketiga itu tentang pembagian data. Itu berarti kalau ada pembagian data mencari media. Di situ yang diketahui ada hikmah. Bodoh juga. Makanya ini kelas ketiga. Karena dia berapa? 14. Tapi kan kita cari juga pakai rumus. Oh ya, oke, nanti kita cari pakai rumus. Rumusnya ini ada ya, Ini rumusnya ini. Ini ada dari bahan ajar kemarin. Oh iya. Coba. Terus Tulis nih, Sa. Coba berikan berapa? Coba 50 dikali 50 dikali jumlah ininya. jumlah seluruhnya Kali kelasnya. berapa kali?
dikali 5 jumlah 50 kali 5 ya 250 coba iya 250 iya 250 kali 25 terus kotak ini ada frekuensi keseluruhan ini jadi hasil dari jumlah itu nih Iya. terus yang kayak ini dikali 4 kali 4 jadi hasilnya 166 langkah lima Oh iya ya. ini panjang bahasa nanti 5 kan 6 5 sih karena kan ininya itu berarti 48 loh 7 iya kan kita pakai itu iya kita pakai rumusnya kita kan mau nyari apa kita kan mau nyari rata-rata oh iya berarti diketahui berapa yang dicarinya mas 5 ya. 5 tadi yang pas kita tengok 5 kelas ya iya oh iya ini jumlahnya FI-nya 50 kan Oh, sigma. Agak salah. Dan ini sama dengan 2 tambah 11 kan N frekuensi komparatif sebelum kelas sigma F ya per F2 Tengoklah di situ. Pasti ada. jadi median sama dengan L tambah B Tambah B N per 2 N per 2 tambah S terus pakai jalan mana sigma? 57,7 Ada yang masukin yang ini loh. sigma ya oh ini ya sigma F1 X1 rumusnya apa? Kita dapat tadi ya? iya data-data yang tadi Data-data yang mana tadi? Oh, Yang 44. 44 F itu frekuensi atau nilai tengah sih? F itu diketahui dulu kan sigma F ini nimbul sigma FI kali XI dapatnya 3302 N nya 57,5 N nya 50 F nya 12 F nya 14 P nya 9 jadi jumlah baginya itu 14 kan jumlah keseluruhan 50 oh, itu yang diketahui dari data ini apa yang ditanya dalam soal ini satu mencari berapa banyak siswa yang mengikuti ujian kedua menentukan presentasi kelas
Santi coba lihat catatanmu yang kemarin tentang median. Itu median tuh median apa? Ada yang coba semuanya ya. Oke, kita kelas bahas apa sih? Di setiap kelas 50 kurang 50. Ada yang iya, silakan dilanjutkan. Ada kira-kira lagi mau bertanya? Siapa tahu ada yang tidak kamu pahami boleh bertanya ya. Ada? Tidak? Tidak? Saya mau nanya modus, Bu. Jadi Ini jumlah apa tadi bawahnya? ada yang frekuensinya sama dulu. Oh, jadi maksudnya kalau dalam satu ini kebetulan tidak ya kan? Nah, siapa tahu gitu ya, siapa tahu ada. Kalau misalnya nilai modus itu boleh berubah ya. Jadi kalau misalnya jumlah frekuensi tertingginya sama, lebih dari satu pula yang sama, berarti nilai modusnya boleh lebih dari satu. Kamu jadi carinya 2 kali, kalau memang ada 2. Begitu juga seterusnya kalau ada 3 berarti 3 ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi yang bertanya? Ada? Jadi yang pertama tapi terus berarti cocok ya. Tapi tadi ini kok bisa di 4? Berarti ini pulang dari itunya? Enggak, 176 bagi 4. Oh, jadi boleh ya. Iya ya. Tadi kan itu yang kalau cari rata-ratanya FI sigma FI X sigma FI XI per sigma FI. Nah, kita cari sigma FI itu ada 3.302, sigma FI ada 50. Jadi kalau misalkan 3.300 ini 2.350 berarti rata-ratanya ada 69,6. Nah, kan tadi coba kan tadi soalnya tentukan berapa banyak siswa yang lulus pada ujian tersebut. Berarti yang nomor 1 kita tanya di antara siswa ada berapa. Jadi kita sigma FI kali X-an jadi ini S-nya. Ini dia dapatnya di keseluruhannya itu dikalikan ya, tapi tambah terus hasil dari sini dari 3.302 bagi Sudah selesai? Lagi Bu. Masih ada yang belum ya? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nah, bagi yang sudah selesai, kita tinggal nomor 3 teman-teman. Bagi 2 kan terakhir. Iya. cek kembali apa yang sudah kamu kerjakan. 12. Biasanya 12. Baru yang nomor 2-nya Kita udah masuk nomor 3. Coba lihat. Jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali jumlah kita yang hasilnya pas apa enggak? Ya udah pasti ya, aman aku Jumlah keseluruhan kayak di
ujian sama dengan L tambah P N per 2 dikurang F 27,5. Itu nggak digenapin aja, 14. Jadi kata Iya. Kan udah di atas. Kali 100%. Ini apa ini? Coba kalau masuk ke 14 bagi 50 berapa? 28. Udah kok. Ya, Bu. 14 bagi 50. Sudah selesai. Sudah. Semua ya? Iya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, berarti waktunya sudah habis. Ini saya lihat juga waktunya sudah 30 menit ya, sudah habis. Nah, sudah selesai semua kan? Berikutnya, saya meminta beberapa kelompok atau berapa ya, satu kelompok saja saya rasa bisa lah ya, untuk maju ke depan. Ini kira-kira siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Banyak yang mau maju ya? Banyak yang mau maju, berarti banyak yang ini yang bisa mengerjakan atau mungkin mau mencoba ya, benar atau tidak ya. Tapi nggak mungkin semuanya maju ya kan? Karena memang kita pelajarannya hari ini hanya 2 les, saya minta hanya satu kelompok saja. Nah, saya minta kelompok Anan dan Revalina coba silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1 ingin memecahkan masalah yang telah kami selesaikan dari hasil diskusi tadi. Nah, teman-teman, coba tolong diperhatikan soal yang ada di lembar jawaban atau LKPD. Nah, untuk soal yang pertama, jika nilai yang dinyatakan lulus adalah nilai di atas kelas rata-rata, maka tentukanlah berapa banyak siswa yang lulus pada ujian tersebut. Nah, soal yang kedua, jika X adalah nilai yang paling banyak diperoleh peserta didik pada saat ujian, maka tentukanlah presentasi kelasnya. Soal yang ketiga, tentukan nilai yang membagi data menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Nah, untuk menyelesaikan masalah, coba kita perhatikan tabelnya. Nah, di situ kita bisa tarik kesimpulan. Diketahui sigma FI ada 50, sigma FI dikali XI ada 3302, L 57,5, N 50, F 12, FM 14, P 9, serta jumlah bagian sebanyak 14 dan jumlah keseluruhan ada 50. Nah, untuk pemecahan masalah yang kedua atau di kolom kedua, permasalahan apa yang akan diselesaikan? Yang pertama, mencari berapa banyak siswa yang lulus ujian. Yang kedua, menentukan presentasi kelas. Dan yang ketiga, mencari median. Nah, untuk kolom yang terakhir itu adalah kolom menyelesaikan masalah. Soal yang pertama, mencari berapa banyak siswa yang lulus ujian. Diketahui bahwa sigma FI dikali XI ada 3302 dan sigma FI ada 50. Untuk mencari rata-rata itu rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Berarti 3302 dibagi dengan 50 dan hasilnya adalah 69,56. Jadi banyak siswa yang lulus ujian sebanyak 12 siswa. Sampai di sini soal yang kedua, yaitu jika X adalah nilai yang paling banyak diperoleh peserta didik pada saat ujian, maka tentukanlah presentasi kelasnya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa jumlah frekuensi terbanyak itu ada di kelas ketiga sebanyak 14 dan jumlah keseluruhannya itu ada 50. Untuk mencari presentasi kelasnya, kita memakai rumus jumlah frekuensi terbesar dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali dengan 100%. Berarti 14 dibagi dengan 50 dikali dengan 100%, maka hasilnya ada 28%. Nah, untuk soal yang ketiga, kita akan mencari nilai yang membagi data menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Perlu diketahui bahwa nilai yang membagi data menjadi 2 kelompok sama banyak itu sama dengan median. Untuk mencari median, rumusnya ada L tambah P dikali dengan N per 2 dikurang F dibagi dengan FM. Maka diperoleh hasil sebanyak 64,52. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan teman-teman? Perkenalkan, saya
Esma dari kelompok 4 ingin bertanya, pada masalah pertama, bukankah kelas yang memuat rata-rata nilai ujian diikutsertakan? Oke, di sini saya akan menjawab. Nah, coba teman-teman sekalian kita perhatikan lagi soal yang pertama. Jika nilai yang dinyatakan lulus adalah nilai di atas kelas rata-rata, maka tentukanlah berapa banyak siswa yang lulus pada ujian tersebut. Di soal itu yang diketahui nilai di atas kelas rata-rata. Jadi yang diperoleh itu adalah nilai data ke-5 dan ke-6 karena dia di atas kelas rata-rata. Kan tadi kelas rata-ratanya ada di kelas ke-4. Sudah? Ya, bagaimana dengan jawaban kamu yang lain? Ini tadi setelah kita lihat dan juga berdasarkan apa yang telah kamu pelajari, mungkin sumbermu tadi boleh menggunakan buku atau bahan ajar, sudah benar ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Benar juga atau tidak? Benar. Jadi mungkin ada kelompok 4 yang mengikut sertakan kelas ketiga. Tapi kalau kamu baca kembali, yang dimaksud dalam permasalahannya adalah kelas di atas ya, di atas kelas rata-rata. Maka kelas yang memuat rata-rata tidak ikut ya. Jadi kalau misalnya kamu tadi ada salah paham, boleh diperbaiki. Oke? Yang lainnya bagaimana? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dan kita juga nomor 1 yang sudah presentasi ke depan. Ya. Nomor 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk yang berikutnya, presentasinya kan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Ada 3 bagian yang akan kamu hitung atau kamu cari, yaitu apa? Min, kemudian median, dan modus. Nah, kita mau menyimpulkan bersama-sama dulu. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu min. Bagaimana cara menentukan min? Siapa kira-kira yang paham, yang sudah tahu? Siapa? Ibu? Ya, silakan. Untuk menentukan min atau rata-rata, menjumlahkan perkalian nilai tengah kelas dengan frekuensinya, kemudian membagikan hasil jumlah perkalian tersebut dengan jumlah frekuensinya. Iya, benar. Coba tepuk tangan dulu. Ya, jadi untuk mencari rata-rata atau min, kamu terlebih dahulu mengapain? Mengalihkan masing-masing nilai tengah dengan frekuensinya setiap kelasnya. Kemudian jumlahkan, kemudian apa? Bagikan dengan jumlah frekuensi. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana cara menentukan median? Siapa kira-kira yang bisa? Ya, silakan. Untuk menentukan median atau nilai tengah data, menentukan kelas median terlebih dahulu, yaitu data yang terletak pada data kelas setengah sigma FI. Kemudian menentukan nilai mediannya dengan menggunakan rumus. Ya, benar. Tepuk tangan. Sebelum masuk ke rumus, kamu terlebih dahulu ngapain? Cari dulu kelas yang memuat mediannya. Bagaimana cara menentukannya? Langsung saja, median itu nilai tengah, berarti setengah dari banyak frekuensi. Jadi setelah dapat kelasnya, baru tentukan nilai mediannya. Nah, berikutnya untuk yang modus. Siapa kira-kira yang bisa? Oke, silahkan. Untuk menentukan modus dengan melihat kelas yang memuat nilai modus terlebih dahulu, yaitu kelas yang memuat nilai data yang frekuensinya paling tinggi. Kemudian menentukan nilai modus dengan menggunakan nama rumus modus. Ya, benar. Tepuk tangan. Konsepnya tetap ya seperti data tunggal. Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul. Jadi kamu lihat dulu, kalau dia di data berkelompok, berarti frekuensinya mana yang lebih tinggi? Berarti itulah kelas yang memuat kelas modus. Selanjutnya tinggal masukkan ke rumusnya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, nah berikutnya ini ada tugas yang ingin saya berikan kepada kamu semuanya. Ada tugasnya bisa dibaca ya. Tugasnya kerjakan tugas pada buku paket halaman 78 nomor 6 sampai dengan 10. Boleh nanti kamu lihat di rumah yang mana nanti tugasnya itu sudah nampak ya. Sudah ya. Nah, ini kamu kerjakan di buku latihan atau buku tugas dan besok pagi dikumpulkan sebelum masuk pada
jam yang pertama. Sebelum masuk ya, bukan pada saat jam pertama. Paham semuanya? Oke. Nah, ini yang berikutnya. Tadi sudah ada pretest di awal pembelajaran sebelum ya. Nah, sekarang kita akan menutup pelajaran. Tapi saya mau tahu dulu bagaimana pengetahuanmu tentang pembelajaran hari ini. Silakan ambil. Tapi ingat, kalau untuk post-test ini tidak lagi seperti LKPD tadi. Ya, kalau LKPD kamu kerjakan berdasarkan hasil diskusi. Nah, kalau yang ini meskipun kamu duduknya masih begini, nggak apa-apa. Ini tetap menggunakan soal ini tetap sebagai tugas atau sebagai tes untuk individual. Jadi kamu kerjakan masing-masing. Ya, kamu kerjakan masing-masing. Saya kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Kerjakan masing-masing 10 menit dari sekarang. Ini ya soalnya ya. Kan sudah belajar, saya mau tahu kamu memang paham atau tidak. Apa itu belajar deh? Post-test berapa itu? Ya, waktunya 10 menit ya. Silakan. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Iya. Sudah selesai? Sudah, oke. Ini waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Oke, semuanya silakan kumpulkan. Bantu coba ketua kelasnya, minta tolong. Bantu kumpulkan prosesnya. Ayo cepat. Cepat, waktunya udah mau habis ya. Kita hanya 2 les hari ini kan. Ya, cepat. Oke, nah yang berikutnya ini pembelajarannya sudah selesai. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak belajar hari ini? Menyenangkankah pelajaran hari ini? Nah jadi pembelajaran hari ini itulah yang dinamakan dengan problem based learning ya, dengan metode apa? Metode diskusi pada kelompok. Nah, ini yang mau saya tanyakan.
emoticon yang mana yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat mempelajari pelajaran hari ini? Coba, saya mau tahu. Yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Adakah yang di tengah itu? Yang murung? Tidak. Jadi pelajaran hari ini sungguh menyenangkan ya? Iya. Terima kasih, kamu belajarnya dengan hati yang senang. Mudah-mudahan ilmu yang kamu pelajari hari ini boleh kamu terapkan di kemudian hari ataupun berguna untuk masa depanmu. Amin. Oke, nah pelajaran hari ini sampai di sini saja. Nah berikutnya saya mau memastikan ya. Berikutnya kita akan mempelajari pelajaran apa coba? Apa coba? Tidak tahu. Tidak ada yang membaca ya untuk yang berikutnya ya. Ya masih pada apa? Pemusatan data berkelompok ya. Ya kan? Untuk yang berikutnya setelah modus. Nah untuk pembelajaran berikutnya akan saya kirimkan bahan ajarnya melalui WA Group juga supaya kamu bisa mempersiapkan pelajaran untuk yang pertemuan berikutnya. Paham ya? Paham. Oke. Nah tadi kita di awal membuka pelajaran ini dengan doa dan alangkah baiknya jika pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa supaya apa yang kamu pelajari, apa yang kamu pahami saat ini boleh kamu pergunakan untuk masa depanmu ke depannya. Oke? Nah, saya minta ketua kelas tolong bantu saya untuk memimpin doa sebagai doa penutup. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.